Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat kan? Atau luar biasa? Nah, semoga di antara dua itu ya. Kembali berjumpa dengan Pak Rindo pada pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini? Mari kita lanjutkan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa untuk mensyukuri nikmat Tuhan hari ini dan agar segala aktivitas kita berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat mengetahui urutan membuat cerita bergambar dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menyaksikan video ini juga, kalian harus dapat mengetahui berbagai macam manfaat bela diri dengan benar. Yang terakhir, dengan melihat video pembelajaran ini, kalian harus dapat menuliskan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat dengan tepat. Apakah kamu masih ingat materi cerita bergambar di pembelajaran kemarin? Tentu saja ya, kalian kan masih muda. Masa sudah lupa? Karena hari ini kita akan mempelajari urutan membuat cerita bergambar. Langkah untuk membuat cerita bergambar itu yang pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahannya dulu ya anak-anak. Banyak loh alat dan bahan untuk membuat cerita bergambar. Ada kertas, ada mungkin kalian mau membuatnya di kanvas juga boleh. Kemudian berbagai alat tulis seperti pensil ataupun kuas. Kemudian membuat sketsa atau kalian mulai untuk menggambar pada media yang sudah kalian siapkan. Yang terakhir yaitu menyempurnakan sketsa atau menyempurnakan gambar dengan cara diwarnai ya, supaya terlihat lebih indah. Nah, ini tidak perlu kalian catat karena ini sudah ada di buku paket kalian. Ternyata selagi Pak Guru menjelaskan tentang langkah membuat cerita bergambar, Udin sudah membuat gambar cerita anak-anak tentang si pitung yang ahli dalam seni bela diri. Tuh kalian lihat ya kuda-kudanya. Pak, itu nendang siapa Pak yang sebelah kanan sendiri? Nah, si pitung itu terkenal dia melawan penjajah ya, Belanda terutama. Oke, kita lanjut materinya ya anak-anak. Nah, mau tahu manfaat bela diri seperti yang dilakukan si pitung tadi? Bukalah buku paket kalian pada halaman 124. Kemudian kalian baca bacaan yang ada di situ sampai di halaman 126. Nah, sembari kalian membaca, silahkan pause video ini ya. Pause video ini sekarang. Loh, ada apa ini ya ribut-ribut? Coba kalian perhatikan gambar bercerita yang ada di depan. Woi, itu kenapa sampahnya dibuang ke sungai? Waduh, gawat, ketahuan sama petugas kebersihan lagi. Nah, ternyata ada orang yang sedang membuang sampah di sungai, kemudian ketahuan oleh petugas kebersihan. Apa nih yang akan terjadi ya kalau kita sering membuang sampah di sungai? Coba kalian renungkan, apa akibat dari membuang sampah di sungai? Banjir Pak ya. Isi sekali jawabannya ya anak-anak ya. Sangat mudah. Tentu saja kalau kalian sering membuang sampah di sungai akan terjadi banjir. Nah, nanti kalau kalian sering buang sampah ke sungai, kemudian musim penghujan datang, ada banjir ya. Kemudian rumah kalian tergenang air karena banjir, jangan menyalahkan pemerintah loh ya, tapi salahkan diri kalian sendiri yang sering buang sampah di sungai. Oleh karena itu, jangan buang sampah di sungai ya. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa penyebab banjir. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Kemudian, menebang pohon di hutan secara liar atau bahasa kerennya adalah illegal logging. Kemudian, penyempitan sungai karena pemukiman di tepi sungai. Apalagi kalau pemukimannya tanpa izin ya anak-anak, itu bisa menyebabkan banjir. Nah, silahkan
tulis faktor-faktor penyebab banjir ini di buku catatan tematik kalian. Sembari kalian mencatat, silahkan pause video ini. Pause video ini sekarang. Tadi kan Pak Guru sudah menjelaskan tentang penyebab banjir, kemudian perilaku tidak bertanggung jawab, yaitu anak-anak membuang sampah kok di sungai. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Jawablah pertanyaan berikut ini di buku tugas kalian ya. Jawabannya saja. Oke, sudah paham? Silahkan pause video ini sembari kalian mengerjakan tugas pertama. Pause video ini sekarang. Sudah selesai mengerjakan tugas yang pertama? Nah, sekarang kita bergeser ke lingkungan sekitar kita ya anak-anak. Bagaimana dengan kewajiban dan tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat? Nah, lihat gambarnya anak-anak. Itu gambar apa ya? Sudah tahu? Nah, itu adalah gambar pos ronda ya. Kemudian ada orang di situ, berarti sedang melakukan siskamling atau ronda malam ya. Nah, manfaat bila dilaksanakan yang pertama adalah lingkungan menjadi aman. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan antar warga. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas di lingkungan masyarakat. Nah, jadi ronda malam atau siskamling di lingkungan masyarakat itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut anak-anak. Lalu bagaimana kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban tersebut? Yang pertama adalah lingkungan menjadi tidak aman, banyak pencuri ya, banyak yang melanggar peraturan. Kemudian yang kedua, timbul rasa saling curiga antar tetangga. Karena kan tidak pernah kumpul tuh. Kalau ada siskamling atau ronda malam kan sering berkumpul antara satu dengan yang lainnya. Jangan-jangan nanti kalau ada barang yang hilang, mungkin diambil tetanggaku. Nah, tapi kalau ada ronda malam atau siskamling ini bisa menghilangkan saling curiga antar warga. Kemudian yang ketiga, kurangnya persatuan dan solidaritas di lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu, mari laksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita. Salah satunya adalah menjaga keamanan di lingkungan sekitar kita. Sudah paham ya anak-anak? Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, anak-anak, ini ada tugas kedua. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi ya, kerjakan di folio, tuliskan nama kegiatan, kemudian manfaat dan akibatnya. Maksudnya ini loh anak-anak, gambar ini tuh, kegiatan ini yang ada di gambar itu namanya apa. Kemudian kalian tuliskan manfaatnya 3, kemudian akibatnya bila tidak melaksanakan 3 ya. Oke, karena sekarang adalah giliranmu untuk menganalisa bagaimana kewajiban dan tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Paham ya anak-anak? Sembari kalian mengerjakan tugas yang kedua, silahkan pause video ini. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di penilaian harian tema 4 besok ya. Jangan lupa belajar dan jangan sampai terlambat dalam mengerjakannya. Sampai jumpa.